Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sel hewan. Sel hewan termasuk ke dalam sel eukariot karena memiliki membran inti sel. Sel hewan juga memiliki ukuran lebih kecil dibanding dengan sel tumbuhan. Adapun ciri-ciri sel hewan yaitu tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki plastida. Bentuk sel tidak tetap. Sama seperti sel tumbuhan, sel hewan juga memiliki vakuol namun ukurannya lebih kecil dan hampir tidak terlihat. Memiliki sentriol yang tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Sel ini memiliki dua sentriol di dalam organel sentrosom. Saat terjadi pembelahan sel, masing-masing sentrol saling memisahkan diri untuk kutub yang rawan dan membentuk benang-benang yang akan menempel dengan kromosom. Adapun organel sel hewan, yaitu sitoskeleton, membran sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, vakuola, sentriol, sentrosom, mikrofilamen. Struktur rangka sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga sel tersebut memiliki banyak variasi bentuk untuk mempertahankan keutuhan selnya. Sel hewan juga memiliki modifikasi berupa sitoskeleton dan matriks ekstraseluler yang berfungsi seperti dinding sel bagi sel hewan. Dan adapun sitoskeleton yaitu memiliki fungsi yang sama seperti dinding sel tumbuhan, yaitu mempertahankan bentuk dan struktur sel. Sitoskeleton tersusun dari 3 jenis serabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermedia. 3 jenis tersebut yaitu yang pertama mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan rantai ganda protein yang saling berhubung tipis dan memiliki diameter 7 nm. Mikrofilamen tersusun atas protein aktin dan myosin. Mikrofilamen banyak terdapat pada sel otot. Fungsi mikrofilamen yaitu untuk mempertahankan bentuk sel, kontraksi sel, pergerakan sel, dan pembelahan sel. Yang kedua, mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan rantai-rantai protein yang membentuk spiral memanjang seperti tabung berlubang dengan diameter 25 nm. Mikrotubulus tersusun dari protein tubulin. Jumlah serabutnya terbanyak dan terbesar dalam sitoskeleton. Fungsi mikrotubulus yaitu mengarahkan perpindahan kromosom ke masing-masing kutub saat pembelahan sel, mempertahankan bentuk sel, pergerakan sel, dan membantu sel dalam pembelahan mitosis. Ketiga, filamen intermedia. Filamen intermedia merupakan rantai molekul protein yang membentuk untaian yang saling melihat antara filamen dengan filamen lainnya. Filamen intermedia tersusun atas protein fimentin, namun tidak semua bagian filamen intermedia tersusun atas protein tersebut. Fungsi filamen intermedia itu mempertahankan bentuk sel, tempat menempelnya nukleus dan organel-organel, serta membentuk lamainan nukleus. Dan adapun yang kedua yaitu matriks ekstraseluler pada sel hewan. Selain sitoskeleton, sel hewan juga memiliki matriks ekstraseluler untuk melindungi membran plasma dan bagian intraseluler sel. Komponen utama penyusun matriks ekstraseluler pada sel hewan adalah glikoprotein dan molekul-molekul hasil dari sekresi sel yang mengandung karbohidrat. Dan ada bagian penyusun matriks ekstra pada sel hewan yaitu 1. Kolagen. Jumlah serabutnya terbanyak dan terbesar dalam matriks ekstraseluler. 2. Protegolikan berikatan dengan molekul poliskarida secara non-kovalen sehingga membentuk kompleks protegolikan. 3. Fibronectin letaknya menempel dengan protein integrin. 4. Protein integrin, protein yang terletak pada membran plasma dan berfungsi untuk mentransmisikan sinyal antara matriks ekstraseluler dengan sitoskeleton. Dan adapun sel
Dan adapun sel tumbuhan, yaitu sel tumbuhan memiliki ukuran bentuk dan yang bervariasi, umumnya berukuran mikroskopis, artinya hanya dapat dilihat bawah pengamatan mikroskop. Meskipun sel merupakan unit terkecil, namun di dalamnya masih terdapat bagian yang lebih kecil lagi dan berperan dalam melakukan aktivasi hidup sel itu sendiri, atau disebut dengan organel. Jenis organel pada sel tumbuhan bermacam-macam dan masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi berbeda-beda. Organel. Adapun ciri-ciri sel tumbuhan: memiliki dinding sel, memiliki plastida, memiliki vakula yang besar, ukuran nukleusnya lebih kecil dibandingkan vakula, bentuk selnya tetap, penyimpanan energi dalam bentuk butiran pati. Fungsi sel tumbuhan: mengatur semua aktivasi tumbuhan, berperan langsung dalam proses tumbuhan kembang tumbuhan, menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan, menyusun dan menjaga bentuk tubuh tumbuhan. Struktur sel tumbuhan: eukariotik dan sel prokariotik. Sel tumbuhan tergolong dalam sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel makhluk hidup bernukleus yang dibungkus oleh membran. Adapun ciri-ciri eukariotik yaitu 1. Sitoplasma dan nukleoplasma terpisah. 2. Bahan gen berada dalam inti sel. 3. Memiliki organel seperti badan Golgi, mitokondria, retikulum, endoplasma, ribosom, dan kloroplas pada tumbuhan. 4. Bahan gen atau DNA berbentuk seperti pita ganda yang tersusun spiral saling melihat.